Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu Asesor yang saya hormati dan saya banggakan. Nama saya Martinus Sonel Setiawan dari Universitas Dinamika Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, penggunaan link atau menggunakan LMS Learning Management System pada proses pembelajaran universitas kami sudah mulai di tahun kemarin, dan saat ini pengembangan yang terjadi pada kekurangan semester lalu, dan semester ini sudah full kegiatan aktivitas LMS, pembelajaran melalui LMS sudah kami lakukan dengan sepenuhnya, walaupun memang perlu adanya evaluasi yang cukup mendalam. Baik, saya sampaikan dan nanti saya perlihatkan LMS yang saya miliki, yang saya kelola. LMS yang kami miliki menggunakan mybrilliant.dinamika.ac.id, user ID saya 150848 dan password saya 111222. Nah, monggo Bapak Ibu kalau berkenan bisa menggunakan user ID saya dan password saya. Nah, di sini adalah tampilan yang ada di dalam LMS kami. Nama LMS kami adalah Brilliant Hybrid Learning Universitas Dinamika. Jadi user ID-nya bisa silakan Bapak masukkan 150848 dan kata sandi saya 111222. Nah, di sini merupakan ketika sudah masuk di dalam LMS itu ada namanya presensi tepat waktu, ada presensi susulan, dan ada entry nilai yang kami linkkan dengan presensi baik tepat waktu maupun susulan serta entry nilai yang kami miliki. Kami linkkan dengan link yang kami miliki sebelum adanya LMS ini. Nah, di sini kalau tepat waktu berarti pada saat kita kegiatan pembelajaran, pada saat mata kuliah berlangsung pada hari itu. Kalau dosennya tidak mau ribet, tidak mau menunda-nunda untuk presensi susulan, bisa saat itu, saat di kelas, atau susulan bisa nanti siang atau bisa nanti sore, yang tentunya kita sudah mencatat seluruh keaktifan dan kehadiran setiap mahasiswa yang masuk ke dalam proses pembelajaran di hari tersebut. Atau pemanfaatan menggunakan YouTube dalam proses pembelajaran itu juga dapat kita sampaikan bahwa pembelajaran melalui YouTube, dan siapapun yang sudah melihat YouTube dan resumenya apa yang dibicarakan itu nanti menjadi tugas mereka dan menjadikan absen pada hari itu bisa juga terjadi, dan sebenarnya itu tidak saya terapkan. Memang faktor-faktor teknis lainnya atau faktor-faktor eksternal, kenakalan teman-teman yang lainnya itu juga bisa hanya 1 menit 2 detik langsung keluar, tapi mengaku bahwa dia sudah melihat secara keseluruhan. Nah, ini saat tampilan awal di dashboard. Kalau saya katakan tadi, ini kalau presensi mahasiswa, kebetulan maunya saya linkkan ke dalam link presensi mahasiswa, ternyata tidak bisa masuk karena sudah ditutup karena sudah pada saat ini sudah ujian akhir semester. Jadi presensi semuanya ditutup, tidak ada aktivitas untuk input atau apapun itu menggunakan link absensi. Ini bisa langsung maupun bisa susulan. Susulan nanti di sini ada tulisannya susulan. Kalau ini indeks, ini berarti yang langsung. Kalau susulan berarti pre-susulan. Nah,
Selanjutnya, berikut merupakan isi dari mata kuliah yang saya ampu selama 1 semester berjalan, yang seluruhnya menggunakan LMS. Pada semester ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, akuntansi keuangan 2, akuntansi manajerial atau ekonomi manajerial, dan praktikum akuntansi bisnis. Nanti Bapak Ibu setelah masuk bisa melihat secara detail kondisi dan LMS yang saya gunakan. Nah, di sini setiap mata kuliah yang saya ampu tentunya ada namanya pemanfaatan atau kita membuat forum lebih dahulu, entah forum diskusi ataupun kita membuat atau kita mengkondisikan link melalui Google Meet. Ya, kita sudah membuat dan ini saya dan kami itu sinkronisasi dengan Google Calendar. Jadi Google Calendar ada di dalamnya ada penentuan tanggal jam pelaksanaan pembelajaran. Dari link tersebut kita setting dan hasil link dari yang kita setting melalui Google Calendar itu kita masukkan ke dalam sini. Jadi teman-teman mahasiswa juga bisa melihat secara keseluruhan nantinya link yang nanti digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya link ini tidak sepenuhnya terdapat di dalam setiap pertemuan. Nah, jadi perlu setting lagi setiap pertemuan. Tapi tentunya ini pada prinsipnya ini secara umum dan secara global yang nanti digunakan di dalam kegiatan aktivitas belajar menggunakan Google Meet. Ada lagi RPS yang saya sampaikan melalui LMS ini. Bapak Ibu bisa cek kegiatan RPS ini yang sudah kami sediakan, sudah saya sediakan melalui setiap mata kuliah sebelum perkuliahan berlangsung. RPS kami dan kurikulum kami berpedoman pada kurikulum OBE, berbasis OBE. Jadi seluruhnya ada OBE-nya dan ada CLO, CPO dan sebagainya. Penilaian dan sebagainya, ada persentase penilaian setiap CLO dan sebagainya. Nanti kalau waktu tepat bisa saya tampilkan. RPP juga demikian, setiap pertemuan saya urai per pertemuan, kegiatan dan aktivitas apapun itu, tugas pun juga saya sampaikan melalui RPP dan ada beberapa pengumuman. Nah, di sini disampaikan pada pertemuan pertama. Selain review mata kuliah nanti yang kita sampaikan selama 1 semester, apa saja yang nanti tahap-tahap apa saja yang nanti kita lakukan pada 1 semester berjalan pada mata kuliah ini, tugas apa saja yang nanti saya sampaikan dan mereka wajib kerjakan dan lain sebagainya, proses pembelajaran bagaimana dan sebagainya, itu pada pertemuan pertama. Nah, di dalam konten LMS tentunya yang pertama ini ada link Jmeet, ada forum diskusi, ada lembar kerja aset tidak berwujud atau lembar kerja mahasiswa yang memang dikumpulkan setiap minggunya di periode berjalan di mata kuliah atau di waktu tertentu. Jadi saya setting setiap minggu dan ada waktu khusus mereka wajib mengumpulkan. Jadi tidak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti teman-teman mahasiswa tidak saya nilai. Dalam kegiatan mahasiswa atau kegiatan lembar kerja mahasiswa atau tugas mahasiswa tidak saya nilai jika memang melebihi waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pada saat pertemuan awal. Nah, di sini beberapa konten yang saya sampaikan ini seputar akuntansi keuangan 2. Ini salah satu contoh link YouTube dari teman-teman dosen yang lain. Nah,
Dari pendahuluan ini, dari link YouTube ini, materi nanti yang saya sampaikan adalah tentang akuntansi aset tetap tidak berwujud, aset tidak berwujud, konsep akuntansi dan aset tidak berwujud. Ya, isinya ada beberapa hal di dalamnya. Nah, ini adalah link kedua selain apa yang saya sampaikan melalui Google Meet langsung. Ada lagi link tambahan terkait dengan pemantapan materi yang mereka perlu kuasai dan mereka perlu tambah wawasan dengan menggunakan link yang saya sertakan, serta materi yang juga sudah saya sampaikan di sini di LMS. Begitupun setiap pertemuan ada namanya tugas anak-anak, tugas LKM menggunakan prinsip CLO. Di dalam CLO itu ada persentase penilaian setiap CLO. Jadi ada satu CLO bisa dibagi 2 dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu tampilan yang saya gunakan atau link Meet yang saya gunakan menggunakan Google Meet. Tuh, karena memang tidak ada aktivitas belajar mengajar karena ini kosong. Dan di sini adalah kalau yang sebelumnya ini di Google Meet ketemuan langsung atau sinkronus, dan sekarang saya menggunakan media YouTube ya, media YouTube yang dapat dilihat dan disimak oleh anak-anak melalui media YouTube itu sendiri ya. Link tersebut saya sampaikan di media atau proses pembelajaran, video pembelajaran saya sampaikan melalui link YouTube. Ada beberapa materi terkait dengan akuntansi keuangan 2 ataupun mata kuliah lainnya sudah saya sampaikan di dalam link YouTube yang saya miliki atas nama Martinus Sony R. Setiawan. Nah, di sini sebagian sudah publish dan dapat dinikmati semua orang yang ada di Indonesia ini, karena ini videonya video bahasa Indonesia, jadi lebih banyak penikmat adalah dari bangsa kita sendiri. Nah, ini salah satu contoh media pembelajaran melalui YouTube yang saya miliki, dan ada beberapa konten yang isinya rekaman dari link dari Google Meet. Ya, jadi ada salah satu Google Meet yang saya rekam, ternyata kapasitas RAM saya tidak mencukupi, akhirnya nge-lag dan mati, dan saya menggunakan media lain melalui dibantu oleh teman-teman mahasiswa untuk menyajikan materi yang sudah saya sampaikan, sudah saya tampilkan di dalam LMS. Mereka tinggal download dan mereka bisa menyampaikan, karena setiap perkuliahan menggunakan Google Meet langsung itu ada dua unit yang saya gunakan aplikasi, atau 2 unit, salah satunya laptop dan handphone. Jadi laptop untuk gambarnya, tampilan slide-nya, sedangkan suara itu menggunakan handphone. Jadi saya menggunakan dua unit untuk membantu aktivitas belajar dalam setiap semester. Nah, ini salah satu yang saya sampaikan tadi, karena laptopnya mati, ini dibantu oleh teman-teman mahasiswa untuk menampilkan materi yang sudah saya share di LMS. Tuh. Ini forum diskusi yang memang tidak sudah saya buat, tetapi tidak saya gunakan karena lebih banyak kita diskusinya menggunakan grup WhatsApp. Tapi sudah saya sediakan, jika memang sewaktu-waktu perlu di LMS kita melakukan diskusi di LMS, bisa kita gunakan. Dan ini merupakan lembar kerja aset tidak berwujud atau lembar kerja teman-teman dari mahasiswa. Ini merupakan bentuk tugasnya, dan
pengumpulannya mereka wajib hukumnya menggunakan PDF dan ada aturan waktunya. Melebihi dari jam tersebut tidak memperoleh nilai, memiliki dan memperoleh nilai. Nah, ini beberapa partisipan yang kami miliki. Kebetulan hanya 6. Nah, ketika sudah masuk di dalam grade tadi, ini di bawahnya ada grade, kita bisa langsung proses mengecek secara langsung kegiatan LKM yang mereka kerjakan, dan saya respon menggunakan feedback komen yang tentunya dapat dilihat dan dibaca oleh teman-teman mahasiswa, dan saya sampaikan juga terkait dengan nilai yang memang mereka dapatkan. Ini Mbak Arum Wahyuniati mengumpulkan 17 Maret jam 8.09 PM, sedangkan due date-nya tanggal 18 Maret. Nah, selanjutnya ini dari hasil tadi kita refresh kembali lagi ke sini dan kita refresh, muncullah semua nama-nama dan nilai serta status yang submit tepat waktu. Yang tidak tepat waktu nanti ada kombinasi hijau dan warna merah. Dan komen saya tersampaikan melalui dan bisa dibaca oleh teman-teman mahasiswa. Dari nilai ini per minggu ini saya olah lagi ke dalam evaluasi CLO setiap mata kuliah yang kami miliki, yang setiap minggunya, setiap hari Jumat itu wajib hukumnya sudah diterima oleh teman-teman dari P3AI. Nah, dari setiap nilai yang dikerjakan dan sudah saya nilai dari pekerjaan teman-teman mahasiswa, saya rubah semuanya ke sini dan saya pastikan untuk persentasenya saya melihat di RPS terkait dengan jumlah persentase. Nanti ada pilihan paling akhir, itu ada penilaian sendiri secara total dan global, mencakup semuanya, mengakumulasi semuanya penilaian yang diperoleh oleh setiap mahasiswa dan setiap pertemuan. Nah, dari sini setiap minggu hari Jumat tadi yang saya sampaikan, saya kirim melalui P3AI tadi, dan di sini sama seperti prosesnya seperti Google Classroom, add file, ini linknya, add file. Setelah itu setelah kita masukin, baru kita submit di dalam kegiatan ini, dalam tools ini. Nah, ini yang sama seperti Google Classroom kemarin, yang Bapak Ibu kemungkinan sudah pernah menggunakan Google Classroom. Ini kita ambil datanya dari manapun itu, kita submit hasilnya itu di sini, di email, melalui email kita masing-masing. Jadi setiap minggu, setiap mata kuliah, kebetulan yang berbasis OBE sementara baru 2 mata kuliah yang saya ampu, dan RPS yang sementara masih 2 mata kuliah yang terbit RPS berbasis OBE-nya, dan ke depan kami sudah merombak semuanya untuk seluruh mata kuliah yang ada di kampus kami dan prodi kami, seluruhnya nanti sudah berbasis OBE karena masih adaptasi. Nih. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat dengan apa yang saya sampaikan, bisa langsung melalui link mybrilliant.dinamika.ac.id. Nanti saya sampaikan linknya di deskripsi YouTube yang saya miliki. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya demikian. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu asesor yang saya hormati. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.